Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan makalah psikologi yang berjudul Individu dan Berkebutuhan Khusus. Dengan saya yang bernama Yeni Kasulistiawati dengan nomor induk mahasiswa 203180249. Apa sih individu dan berkebutuhan khusus? Nah, penasaran kan? Mari kita simak. Individu adalah bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Karena setiap individu itu memiliki keunikan dalam latar belakang kehidupannya. Entah itu dinamika perilakunya, aspek kepribadiannya, perkembangan dirinya, dan juga pola interaksi dalam lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, individu berkebutuhan khusus. Nah, individu berkebutuhan khusus itu merupakan seseorang atau anak yang memiliki keterbatasan dalam fungsi kognitif, fisik, maupun emosi yang menghalangi dalam kemampuan individu untuk berkembang baik yang terklasifikasi dalam kesulitan belajar, gangguan fisik, gangguan bicara dan bahasa, maupun gangguan emosi dan perilaku. Selanjutnya, faktor-faktor pada gangguan individu berkebutuhan khusus. Halloran dan Friend mengumumkan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pada individu berkebutuhan khusus secara umum. Antara lain, yang pertama, faktor neurologi, yaitu disfungsi atau sistem syaraf pusat yang menjadi kelainan pada jaringan otak yang melibatkan stratum dan prefrontal cortex. Yang kedua, faktor neurologi, yaitu bagian penyebab gangguan pada anak berkebutuhan khusus yang seperti pada gangguan kesulitan belajar. Yang ketiga, faktor teratogenik, yaitu perkembangan janin, di mana faktor perantara yang dapat menyebabkan cacat atau kerusakan perantara janin, yang seperti fetal alcohol syndrome, yaitu kondisi bayi lahir di mana berat badan kurang, kemunduran intelektual, ketidaksempurnaan bentuk fisik yang merupakan penyebab utama dari kesulitan intelektual. Yang keempat, faktor medis. Faktor medis yang disebabkan karena kelahiran prematur, komplikasi pada saat lahir, rendahnya berat badan, dan kekurangan oksigen pada saat proses kelahiran yang menempatkan dalam resiko disfungsi neurologi. Yang kelima, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu hambatan yang dimiliki anak dalam diri karena gangguan yang berupa anak lambat belajar, gangguan berkesulitan belajar, gangguan fisik dan motorik, gangguan penglihatan, gangguan emosi dan perilaku, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal yaitu hambatan yang dimiliki anak karena faktor di luar dari anak. Faktor tersebut yang bisa berupa dalam bencana alam, kemiskinan, narkotika, dan obat-obat terlarang. Prinsip-prinsip pembelajaran pada individu berkebutuhan khusus. Prinsip-prinsip individu berkebutuhan khusus menurut Direktorat PLB sebagai berikut. Yang A, prinsip umum, antara lain yang pertama, prinsip motivasi. Guru senantiasa harus memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki semangat yang tinggi terhadap anak untuk belajar. Yang kedua, prinsip hubungan sosial. Nah, guru perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengoptimalkan interaksi antara guru dengan siswa. Yang ketiga, prinsip individualisasi, yaitu guru perlu mengenal kemampuan awal dan karakteristik setiap anak secara mendalam. Nah, yang keempat, yaitu prinsip pemecahan masalah. Guru hendaknya senantiasa memberikan atau melakukan
persoalan atau problem yang ada di lingkungan sekitar. Yang kelima, prinsip keterarahan, yaitu guru harus merumuskan tujuan yang jelas, terus menerapkan bahan dan alat yang sesuai, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat. Selanjutnya, prinsip khusus. Prinsip ini mengarahkan pada masing-masing kelainan yang dialami oleh sang anak. Yang pertama, tunanetra memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut, yakni prinsip kekontretan. Guru dituntut semaksimal mungkin agar dapat menggunakan benda-benda yang konkret. Yang kedua, prinsip pengalaman yang menyatu, yaitu pengalaman visual cenderung menyatukan informasi. Yang ketiga, prinsip belajar. Prinsip ini menuntut untuk guru agar dalam proses belajar mengajar tidak hanya yang bersifat informatif, namun akan tetapi semaksimal mungkin anak itu diajak ke dalam situasi yang sesuai dengan tuntutan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tunarungu, yaitu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keterarahan wajah, yaitu guru ketika memberi penjelasan hendaknya menghadap ke anak agar si anak dapat melihat penjelasan atau melihat gerak bibir guru. Yang kedua, prinsip keterarahan suara. Guru hendaknya menggunakan ejaan yang jelas dan cukup keras sehingga anak suaranya dapat dikenali oleh anak. Yang ketiga, prinsip keperagaan. Dalam proses belajar mengajar hendaknya disertai dengan peragaan supaya agar lebih dipahami oleh anak. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata yang kurang dimengerti maupun dipahami, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.